One Piece Chapter 1175. Chapter ini bagaikan menekan tombol panik yang meluncurkan kita langsung menuju gladi resik. Perang total yang sesungguhnya di final saga, yang mana Imu telah bersiap menunggu kemunculan musuh lamanya yaitu Nidhogg dan juga Nika. Yang mana kekuatan keduanya memang benar-benar mengerikan. Nah, apa saja keseruan pada chapter kali ini? Mari kita bahas bersama-sama. One Piece Chapter 1175 dimulai dengan memamerkan Sanji yang dengan sangat brilian menggunakan teknik diabe jambe untuk membakar habis duri-duri mematikan milik Somer yang melilit tubuh Nico Robin. Panas intens dari kaki Sanji ini begitu presisi sehingga ia mampu menghancurkan ancaman tanaman berduri tersebut tanpa melukai Robin sedikitpun, membuktikan tingkat kendali yang luar biasa. Di sisi lain medan tempur, Somer yang panik dan pengecut karena rencananya digagalkan mencoba menyerang kerabat raksasa dan anak-anak yang sudah terluka parah. Anak-anak raksasa tersebut bahkan menolak untuk lari dan mencoba membentuk barisan pertahanan demi melindungi orang tua mereka. Sebuah bukti sejati dari kebanggaan dan keberanian ras Elbaf. Nah, tepat di titik kritis tersebut momen paling ditunggu terjadi. Zoro muncul dengan kecepatan kilat memblokir seluruh hujan serangan mematikan itu dan mengamankan nyawa para raksasa. Apa yang membuat adegan ini semakin sempurna adalah interaksi tanpa kata dan kepercayaan mutlak dari kapten kita. Luffy tertawa lepas melihat aksi wakilnya dan berseru bahwa ia selalu tahu ia bisa mengandalkan Zoro. Luffy kemudian dengan bangga menegaskan kepada Somer yang kebingungan bahwa Zoro adalah krunya dan musuh tidak boleh melupakan nama itu. Dan berbicara tentang daya hancur, Luffy akhirnya menunjukkan kepada kita evolusi mengerikan dari mode Gear 5 miliknya. Alih-alih sekedar menciptakan petir statis seperti sebelumnya, Luffy secara harfiah menangkap sebuah petir raksasa dari awan badai di udara menggunakan tangan kirinya. Lalu memodifikasi lengan kanannya seperti sebuah bidikan teleskop penembak jitu untuk mengunci tubuh Somer yang berada di darat. Teknik mematikan baru ini diberi nama Gomu Gomu no Don Torrifly atau peluru berputar petir putih yang merupakan versi eskalasi brutal dari teknik yang pernah ia gunakan di alur Dressrosa. Dengan kekuatan imajinasi dan manipulasi ini, pukulan raksasa Luffy menghantam Somer, mengeksekusinya secara kinetik dan menyentrumnya dengan daya listrik yang begitu kuat hingga wajah kesatria suci itu terpecah belah dan kehilangan giginya. Hancurnya Somer dengan cara brutal ini membuktikan bahwa kesatria suci elit sekalipun tidak memiliki pertahanan mutlak jika dihadapkan pada kekuatan sekelas dewa. Namun nakama, kekalahan Somer barulah hidangan pembuka untuk chapter ini. Hidangan utamanya datang dari sesi pengungkapan rule yang sangat berat oleh Jarul, salah satu tetua raksasa Elbaf, yang akhirnya membongkar rahasia terbesar di balik sumber kekuatan Pangeran Loki. Melalui sebuah kilas balik, Jarul mengungkapkan bahwa buah iblis legendaris yang dimakan oleh Loki setelah ia membunuh ayahnya adalah Ryu no Mi, model Zoan mitos Nidhogg. Bagi kalian yang sering menyelami literatur mitologi Nordik, Nidhogg adalah naga purba mengerikan pembawa kiamat yang terus-terusan menggerogoti akar pohon kehidupan yang berhasil. Jarul menjelaskan bahwa tidak peduli ras atau spesies apapun yang memakannya, sang pengguna dijamin akan berubah menjadi wujud naga terbesar di dunia. Akan tetapi, ukuran absolut massa dan panjang naga tersebut berbanding lurus secara proporsional dengan ukuran asli tubuh si pemakai sebelum transformasi. Kita bisa bayangkan logikanya, jika manusia biasa memakan buah iblis ini, ia mungkin akan menjadi naga seukuran naga Kaido atau sedikit lebih besar daripada naga Kaido. Namun karena buah iblis ini jatuh ke tangan dan dikonsumsi oleh seorang pewaris genetik raksasa kuno sejati, buah iblis ini mengubah Loki menjadi entitas dengan skala geografis yang tidak tertandingi oleh makhluk biologis manapun di One Piece. Inilah penjelasan paling masuk akal mengapa potensi maksimal pemusnah massal Nidhogg hanya bisa dibangkitkan di tangan seorang raksasa, menjadikannya ancaman ekologis global setingkat dengan senjata kuno.
Penjelasan Jarul tidak berhenti di situ saja, justru menggali lebih jauh lagi melampaui sejarah Elbaf modern, menembus langsung ke era abad kekosongan. Tetua itu menuturkan sebuah memori lisan bahwa di masa lampau, ribuan tahun yang lalu, seorang dewa perang purba di Elbaf merupakan pemilik kekuatan buah Nidhogg ini. Dewa perang tersebut memegang sebuah senjata bernama Ragnir dan pernah terlibat dalam pertempuran melawan sang dewa matahari Nika di masa lalu. Fakta ini secara fundamental meruntuhkan dan membangun kembali pemahaman sejarah kita. Selama ini kita mengira oposisi Nika hanyalah faksi pemerintah dunia atau penguasa zalim, tapi ternyata ada siklus permusuhan antara faksi dewa matahari sebagai pencipta kebebasan melawan faksi dewa perang Elbaf sebagai dewa kehancuran murni. Lebih gilanya lagi, Jarul menyebutkan bahwa dewa perang purba tersebut tidak beraksi sendirian, melainkan selalu ditemani oleh sahabat karib sekaligus penasehat kepercayaannya, yaitu seekor tupai es bernama Ratatoskr. Dalam mitologi Nordik, Ratatoskr memang merupakan tupai yang berlari naik turun melintasi batang yang berhasil untuk membawa pesan. Kehadiran karakter ini memunculkan segudang teori baru yang liar di kalangan penggemar. Apakah kekuatan manipulasi es dari Ratatoskr ini yang menyebabkan dasar Elbaf, tempat Loki dipenjara, mengalami musim dingin abadi? Cerita lalu kembali ke masa kini. Kita akhirnya disajikan demonstrasi langsung dari kekuatan Nidhogg. Lensa cerita beralih menyoroti Loki yang kini telah sepenuhnya bertransformasi ke dalam wujud naga purba hitam. Memfokuskan serangannya pada gerombolan monster mimpi. Loki menembakkan serangan proyektil energi masif dari mulut naganya yang diberi nama Thorheim, yang berarti dunia petir. Serangan nafas naga ini memicu ledakan beradis kolosal yang menciptakan pusaran campuran antara petir normal yang menyilaukan dan kilatan petir hitam yang pekat. Kehadiran petir hitam dalam serangan ini adalah konfirmasi mutlak bahwa Loki telah menguasai dan mengintegrasikan haki Raja Penakluk tingkat lanjutan ke dalam daya hancur elemennya. Dampak ledakan ini langsung memusnahkan sebagian besar eksistensi monster mimpi. Loki mengeksekusi ini bukan sebagai pahlawan pembela kebenaran yang melindungi anak-anak, melainkan murni bertindak sebagai predator teritorial yang menyapu bersih entitas parasit asing dari wilayah kekuasaannya. Cerita berpindah jauh melintas perbatasan benua, menembus aula pertahanan Maria Joa dan membawa kita masuk ke jantung misteri ruangan bunga. Imu berdiri dengan sepasang mata tajam yang memancarkan kemarahan. Oke, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Nantikan pembahasan menarik lainnya pada video selanjutnya.